Shalom wanita-wanitanya Allah yang luar biasa yang sudah bergabung bersama di Zoom siang hari ini. Kami dari Women of Excellence menyambut ibu-ibu, teman-teman, dan sister-sister semua dengan penuh sukacita. Ibadah kita hari ini adalah ibadah yang spesial, karena hari ini kita merayakan ulang tahun Women of Excellence yang ke-6. Yeay, tepuk tangan dong semuanya. Thank you. Dan yang tidak kalah spesialnya, hari ini juga akan ada wisuda bagi murid-murid Permata lulusan tahun 2021. Ulang tahun sangat identik dengan yang namanya hadiah, betul? Oleh karena itu, Women of Excellence juga akan bagi-bagi hadiah. Hadiah akan diberikan kepada 6 orang pemenang lomba Instagram Challenge yang mendapat like terbanyak untuk kategori Happy Anniversary dan Family Quality Time. Berikutnya, hadiah juga akan diberikan kepada GBI WTC Cabang yang hari ini hadir dengan jumlah partisipan terbanyak. Pastikan Anda yang merupakan jemaat dari GBI WTC Cabang merename tampilan nama Anda di layar Zoom menggunakan format sebagai berikut. Nama gereja cabang spasi nama Anda. Contoh, Tang City spasi Susan atau Tiga Raksa spasi Eva. Hanya yang mengikuti ketentuan tersebutlah yang akan dihitung oleh panitia. Penghitungan akan dimulai usai penyampaian firman Tuhan. Pemenang akan diumumkan di penghujung acara. Jadi pastikan jemaat cabang dan Anda yang mengikuti lomba yang disebutkan tadi agar mengikuti acara hari ini sampai selesai. Selain hadiah, ulang tahun juga identik dengan tiup lilin. Oleh karena itu, untuk ibu-ibu, teman-teman, dan sister yang sudah menyiapkan kue, snack, atau sejenisnya, berikut lilin ulang tahun, mari kita meriahkan acara ulang tahun ini dengan meniup lilin bersama-sama di saat sesi peniupan lilin nanti. Bagi yang tidak ada kue atau sejenisnya, boleh siapkan lilin saja jika ada. Dan di paling akhir acara, kita juga akan ada sesi foto bersama. Wanita tanpa berfoto bersama rasanya kurang afdol ya. Jadi pastikan kita semua tidak melewatkan sesi ini. Kami mengingatkan juga mengenai tata tertib ibadah siang hari ini, antara lain, pastikan mic Anda dalam kondisi mute. Nyalakan kamera jika memungkinkan, supaya kita bisa saling berinteraksi. Kenakan pakaian yang rapi dan sopan. Jika ada pertanyaan, sampaikan dalam chat room. Nah, bersama kita kini juga telah hadir Ibu Gembala kita, Ibu Swisa Flora. Ibu-ibu elders, ada Ibu Tris, Ibu Risnawati, Ibu Susan, dan juga ada Ibu Iliana Widodo yang dulu juga pernah menjadi Ketua Women of Excellence sebelumnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Welcome. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Kini saatnya kita semua mengarahkan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Nikmatilah kasih dan indahnya hadirat Tuhan. Wanita, inilah Women of Excellence Dynamic Sixthversary. Haleluya. Saatnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Perjalanan kami, Women of Excellence, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Dan selayaknya kami berikan ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Kami berikan terima kasih kepada penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan atas setiap kami sampai hari ini. Haleluya.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bawa syukur kami kepadamu. Kami naikkan ucapan syukur hanya bagimu. Terima kasih oh Tuhan.
kasih untuk tuntunan-Mu sampai hari ini. Penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Kau jagai kami, Kau lindungi kami. Terima kasih. Kami bawa segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan penyembahan.
Amin. Tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab roh Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Mari bertepuk tangan dan menari yang di rumah. Come on. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan ku kan menari. Bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, come on menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan bukan menari. Bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Bukan menari seperti dan menari. Haleluya. Mari kita tetap bersuka cita sebab kebaikan Tuhan tidak pernah terhitung dalam hidup kita. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tetap bersuka cita dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kemana keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji.
Tuhan Yesus Kristus kita, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Dalam segala perkara kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah menyerah, sebab tangan Tuhan menuntun kami. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana, terlebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun, sebelum ku coba semua yang ku bisa, berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Semua merasakan sukacita dari Tuhan siang hari ini. Amin. Saatnya kita akan disegarkan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Juhardi Harja. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom semuanya. Saya ingin memastikan apakah suara saya bisa terdengar, bisa dikasih jempolnya begini. Dengar ya? Oke. Boleh dibesarin sedikit lagi Pak suaranya? Suaranya cukup jelas. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja kita membaca ayat yang diberikan ke saya dari Ibu Eva, Amsal 31 ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya selas, percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Kita berdoa buat firman Tuhan.
Bapak, kami bersyukur buat hari yang penuh berkat, hari yang luar biasa. Hari ini Women of Excellence merayakan anniversary yang ke-6. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah lakukan, buat keterlibatan Tuhan di tengah-tengah pelayanan ini. Tuhan, dan kami melihat begitu banyak wanita-wanita yang sungguh diberkati melalui ministry ini. Dan kiranya Engkau berkati apa yang hari ini anak-anak merayakan, semua acara dari awal sampai akhirnya. Dan Tuhan juga kiranya memberkati Tuhan acara ini. Firman-Mu, Tuhan, hamba-Mu dan terapi kami semua. Hanya di dalam Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Bisa ditutup dulu PowerPoint-nya. Saya mau melihat tadi sudah diinfokan bahwa ada acara-acara yang akan dilakukan, ada potong kue, ada hadiah, dan lain-lain. Dan juga tadi diinfokan hadir juga Ibu Gembala, Ibu-Ibu Elders, dan juga tentunya apresiasi sekali Ibu Ili juga hadir bersama-sama dengan kita. Kita berikan tepuk tangan buat wanita-wanita yang luar biasa. Saya juga mau infokan tentunya beberapa hal. Karena saya masih di kantor, mohon maaf setelah saya menyampaikan firman Tuhan, nanti saya akan pamit, akan segera leave, supaya bisa dimengerti. Yang kedua, sesuai dengan anjuran Pak Gembala, nanti juga saya akan menggunakan PowerPoint, walaupun sederhana, tapi doa saya bisa membantu Bapak Ibu bisa mencatat, dan nanti juga yang perlu PowerPoint ini bisa memintanya kepada panitia, bisa di-share secara bebas. Dan yang ketiga, saya juga minta sesuai dengan yang diajarkan oleh Pak Gembala, kalau Zoom meeting ini yang bisa dibuka, tolong dibuka videonya. Kemungkinan ada yang di kantor takut bukanya, saya izinkan untuk ditutup. Tapi yang bisa dibuka, tolong dibuka videonya. Saya tidak takut dipandangi oleh wanita-wanita yang excellent. Ya, kalau yang tidak excellent saya takut dipandangi. Tapi yang excellent saya takut. Nah, saya juga ucapkan tentunya happy anniversary yang ke-6 buat WOE. Doa saya ke depan akan lebih luar biasa. 6 angka manusia. 7 nanti yang akan WOE masuki adalah angkanya Tuhan atau miliknya Tuhan, angka kesempurnaan. Doa saya kalau dulu mungkin 6 tahun masih banyak lebih menggunakan kekuatan manusia, kemampuan, kehebatan, tapi doa saya tahun ke-7 benar-benar WOE bukan sekedar acara-acara, mengadakan acara, tapi benar-benar melibatkan Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Amin. Nah, judul hari ini adalah sesuai dengan tema yang diberikan oleh Ibu Eva, Dynamic Woman. Nah, ini juga yang akan saya sampaikan, dan bukan kebetulan saya melihat banyak hal-hal yang nyambung ketika saya merenungkan dan mempersiapkan firman Tuhan. Saya salah lihat dulu, saya pikir 17 November.
Ya, saya sudah siapkan sebulan yang lalu dan semalam saya lihat lagi dan saya lengkapi. Saya sangat detail ketika membaca firman Tuhan. Pertama, kalau kita bicara dynamic atau dalam bahasa Indonesia dinamis, itu artinya apa sih? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sana dikatakan bahwa dinamis itu adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak. Nah, itu yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak di dalam segala keadaan atau bisa menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Dan rasanya di masa-masa seperti ini kedinamisan diperlukan buat wanita-wanitanya Allah, supaya keadaan tidak menghalangi kita untuk bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Keadaan tidak menghalangi kita untuk bisa meraih masa depan yang tentunya lebih baik. Seperti yang dikatakan juga di dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, kapan kita bisa memiliki satu kedinamisan? Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya kita perlu Tuhan, perlu keterlibatan Tuhan. Kemanusiaan kita ketika kita menghadapi persoalan yang berat bisa membuat langkah kita terhenti. Tapi ketika ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, persoalan boleh ada di depan kita. Kita punya satu kekuatan, satu kuasa yang bisa membuat kita terus bergerak di dalam iman dan mempercayai setiap janji-janjinya, walaupun janji-janji itu belum tergenapi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika saya merenungkan firman Tuhan ayat ke-10 tadi, di situ dikatakan istri yang cakap. PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Ya, ayat yang ke-10. Ya. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Next slide. Nah, waktu saya renungkan firman ini, saya coba cari di dalam Strong Dictionary apa yang dikatakan di sana. Dalam bahasa Ibrani-nya, yang cakap itu dikatakan kair. Atau, nah kita lihat artinya kebetulan juga memiliki satu arti yang begitu luar biasa, sama dengan yang menjadi tema kita hari ini. Artinya adalah dynamic, dynamos, kekuatan, kemampuan. Di dalam bahasa Inggrisnya macam-macam, ada yang virtuos dikatakan, ada yang world dikatakan juga noble character, orang yang punya karakter yang luar biasa, berbudi luhur. Virtuos itu saleh, luar biasa sekali artinya, pas dengan apa yang menjadi tema kita hari ini. Artinya seperti ini, saudara. Penulis Amsal itu sedang mengekspresikan siapa sih wanita yang dia puji. Itu wanita yang memiliki kecakapan atau kail. Atau dengan kata lain, kalau wanita itu dikatakan satu pribadi yang lembut, tapi dibalik kelembutannya yang luar biasa, itu berpadu dengan satu kekuatan dan kemampuan atau karakter, memiliki satu budi yang luhur, memiliki hal-hal yang begitu indah di dalam dirinya. Nah, itu yang dicari atau dipuji oleh penulis Amsal. Nah, doa saya
wanita-wanitanya Allah itu memiliki kecakapan yang seperti ini. Nah, nanti akan kita lihat ya bentuk-bentuk kecakapan apa saja yang dimiliki oleh seorang wanita yang sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Amsal 31. Hari ini saya membagikan 3 saja, sebetulnya lebih dari 3 kalau saya mau bagikan semuanya, tapi hari ini 3 saja. Ya, ciri wanita yang dinamis. Yang pertama, kita sedikit maju ke dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan di sana? Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangka. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu. Satu firman yang begitu indah. Artinya adalah seorang istri yang dinamis atau kaya atau cakap, di situ dikatakan dia nggak takut sama salju untuk seisi rumahnya. Kenapa? Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Atau dengan kata lain, sebelum musim dingin datang, dia sudah merencanakan segala sesuatu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh isi rumahnya. Nah, kita lihat ya, ada satu keadaan yang akan dia hadapi musim dingin. Tapi kita lihat di situ dia akan dikatakan bahwa isi rumahnya enggak hanya selapis pakaiannya, tetapi berpakaian rangka. Sehingga keadaan dingin sekalipun yang dia hadapi nanti ke depan, oh dia udah siap segala sesuatunya. Atau dengan kata lain, yang pertama, seorang istri yang cakap atau wanita yang dinamis itu adalah seorang, next slide, dia mempunyai atau memiliki rencana atau memiliki planning. Nah, ini penting sekali buat kita, khususnya dalam keadaan dunia yang semakin nggak pasti, yang tidak bisa memberikan jaminan kepastian buat kita. Kita harus memiliki rencana, ya, plan A, plan B, plan C, dan segala macam. Itu penting buat kehidupan ini. Apa sih rencana? Mungkin saudara bertanya. Ya, kalau saya pernah kuliah dan saya pernah belajar tentang yang namanya manajemen, bukan 1-2 semester, macam-macam manajemen saya pelajari. Rencana adalah satu proses untuk mencapai satu tujuan organisasi. Nah, kalau kita perkecil skopnya, organisasi itu bisa berbicara tentang kelompok. Organisasi itu bisa berbicara tentang keluarga. Organisasi itu juga bisa berbicara tentang diri kita. Karena kita ini juga merupakan rangkaian kesatuan, ya. Dan kalau diibaratkan tubuh kita ini seperti tubuh saudara, ya. Proses perencanaan ini penting karena berfungsi untuk menggerakkan sebuah tadi saya katakan seperti organisasi. Nah, dengan memiliki rencana, setiap individu atau setiap organisasi juga bisa memiliki satu arah yang jelas. Kemana mereka harus melangkah, juga bisa membantu mengeliminasi hal-hal yang nggak penting di dalam kehidupan ini dan membuat kita bisa segera mencapai tujuan kita, saudara. Nah, karena itu betapa pentingnya perencanaan itu. Next slide. Contoh sederhana, saudara. Ya, di sini ada istri saya pasti.
Kan tadi udah disebut juga, saya cari-cari tadi banyak banget, hari ini hampir 150. Dan di situ dikatakan hidup itu harus memiliki rencana. Jangan punya sikap pasrah atau hanya menunggu yang akan terjadi. Segala sesuatu harus direncanakan. Enggak boleh ada sikap yang namanya sera-sera atau whatever will be lah. Enggak boleh seperti itu, saudara. Contoh sederhana, saya suka melihat istri saya kalau mau ke supermarket atau mau belanja, dia suka menulis lebih dahulu di rumah. Ya, disobekkan kertas atau apa yang dia mau belanjakan, saudara. Nah, ketika saya nganter ke supermarket atau kemana, dia itu cepat, saudara. Apa yang mau dibeli dia udah tahu, saudara. Nah, biasa laki-laki katanya malas nungguin ibu-ibu belanja, lama katanya. Ya, ketika saya nganter, bukan istri saya yang nunggu, tapi dia yang nunggu. Karena saya nganter nggak ada tujuan, saya lihat ini, lihat itu, ada aja yang aneh-aneh yang suka saya beli, saudara. Malah dia selesai duluan. Ya, sekali-sekali istri dipuji, saudara. Pulang pasti makan enak, karena hari ini dipuji di banyak orang, saudara. Nah, kita lihat ya, kalau punya rencana, cepat untuk mencapai satu tujuan. Saya yang nggak punya rencana, ya hanya iseng-iseng lihat sana sini, akhirnya lebih lama, saudara. Penting sekali rencana. Di situ dikatakan beberapa ayat referensi yang saya sampaikan buat kita semua. Lukas 14 ayat yang ke-28, siapa di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu untuk menghitung anggaran biayanya. Ini rencana. Kalau kita ingin mendirikan rumah, entah itu kita juga mendirikan keluarga, mendirikan bisnis, ayo hitung dulu. Kita rencanakan dulu segala sesuatunya. Lukas 14 ayat 31, betapa pentingnya perencanaan hidup. Raja manakah yang mau pergi berperang melawan raja yang lain, tidak duduk dulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang mampu menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Harus, hidup ini adalah peperangan, saudara. Ya, kalau kita nggak rencanakan, kita akan mengalami kekalahan. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dalam kitab Yakobus 4 juga mengatakan hal yang sama. Kalau mau kemana-mana, yuk rencanakan dulu, ya, libatkan Tuhan. Wah, saya yakin dengan kemampuan kita, kemanusiaan kita untuk merencanakan segala sesuatu, ditambah dengan kemampuan ilahi, banyak keberhasilan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini. Wanita perlu rencana, saudara. Nah, yang kedua, karena waktunya saya diberikan waktu cuma setengah jam. Yang kedua, Amsal 31 ayat yang ke-25. Di situ dikatakan apa? Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Banyak orang nggak bisa melihat hari depan. Banyak orang sulit untuk tertawa ketika dia memikirkan masa depan. Banyak orang takut untuk tertawa ketika dia ingat masa depan. Banyak orang yang tidak berani menghadap masa depan. Tetapi wanita yang khail atau wanita yang dinamis, di situ dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ada ketidakpastian di masa depan. Ada tantangan di masa depan. Tetapi dikatakan ia tertawa tentang hari depan. Artinya apa? Wanita yang khail,
wanita yang dinamis adalah wanita yang memiliki optimisme. Amin, saudara. Nah, ya, yang kedua, seorang wanita yang kaya, dia memiliki optimisme. Saya baca lagi, optimis apa sih dalam bahasa Indonesia? Di situ dikatakan bahwa orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik di dalam menghadapi segala keadaan. Sama dengan Amsal 31 ayat 25, ya, punya pengharapan, tertawa akan masa depan. Karena apa? Karena dia punya satu kekuatan, kemuliaan. Nah, ini bagian dari arti kail. Dia punya kemampuan, dia punya kekuatan. Dan doa saya, biarlah mungkin ada hal-hal yang tidak baik wanitanya Allah sedang hadapi saat ini. Yuk kita belajar tertawa untuk masa depan kita. Ya. Seorang istri yang kaya atau cakap adalah istri yang punya semangat, daya juang yang tinggi, dan dia selalu optimis akan masa depannya. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita enggak kuat, tapi bukankah kita punya kuasa? Kita punya dunamos. Kita punya satu power untuk apa? Untuk kita bisa menjadi kuat menghadapi persoalan ke depan. Yeremia 29 ayat yang ke-11 juga memberikan satu penghiburan buat kita semua. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat kita anak-anaknya. Tapi Dia merancangkan hal-hal kebaikan, damai, sejahtera, bahkan dikatakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin banyak hal yang buruk yang sedang kita alami, tapi percayalah, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di setiap persoalan yang kita hadapi, ada rencana ilahi yang begitu luar biasa. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Seorang istri yang kaya, yang dinamis, yang memiliki optimisme, apa yang dia lakukan? Wah, kalau dalam ayat 23 dikatakan suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau dia duduk bersama-sama dengan tua-tua negeri, dia selalu menyadari bahwa suaminya itu punya potensi. Jadi kalau suaminya lagi down, lagi lemah, dia selalu punya cara untuk membangkitkan suaminya, bukan malah dijorokin, ya, bukan malah diintimidasi. Diberikan satu dorongan, motivasi supaya suaminya bisa duduk di pintu gerbang zaman dulu, saudara, ya. Nah, buat anak-anaknya ayat 26 sampai 28, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran lemah lembut ada dari lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia pula. Suaminya memuji dia. Seorang wanita yang memiliki kail, yang memiliki optimisme di dalam kehidupannya. Dia akan memotivasi anak-anaknya dengan nasihat-nasihat yang luar biasa, yang membangkitkan anak-anaknya. Biar anak-anaknya bilang, Mama bawel,
tapi dia tetap menyampaikan hal-hal yang baik buat anak-anaknya. Amin, saudara. Jadi yuk kita penuhi diri kita dengan rasa optimis. Nah, yang terakhir, saudara, yang terakhir, saya minta 5 menit lagi ya. Yang terakhir, Amsal 31 ayat yang ke-30. Apa sih yang diciri wanita yang khair? Di situ dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Pak, emang nggak boleh cantik? Sangat boleh. Ya, Tuhan juga tentunya mau kita jadi orang-orang yang rapi, yang cantik, saudara. Ya, kecantikan ini benar-benar menjadi satu yang dikejar oleh wanita, bukan hanya wanita, sekarang pria pun melakukannya, saudara. Facial, manicure, pedicure, bonding, dan banyak lagi kebutuhan sampai operasi plastik yang beresiko tinggi dilakukan oleh orang-orang jika belum cukup. Saudara, mereka melakukan banyak hal, ada body sliming, macam-macam, peeling secara reguler biar kelihatan kulitnya kencang terus. Itu bagian tubuh luarnya, dia beli outfit yang begitu luar biasa. Bahkan kalau sampai nggak punya duit beli outfit supaya kelihatan keren, kelihatan cantik, sampai bisa sewa segala, saudara. Amerika menghabiskan dana untuk kecantikan, untuk kesehatan, itu begitu luar biasa, hampir sebesar produk domestik bruto di Indonesia. Nah, kita lihat betapa luar biasanya. Nggak salah kita cantik, ya. Yang kedua, tapi yang penting adalah bukan casingnya, saudara. Ada yang lebih penting, yaitu di dalamnya. Wanita yang kaya, dia memiliki inner beauty. Katakan bersama saya, inner beauty. Ini yang lebih penting. Kecantikan, casing luar, sementara. Seorang pria pengen kelihatan maco, saudara. Dia bikin tato di dadanya, tatonya naga, saudara. Begitu udah tua, kulitnya keriput, naganya berubah jadi ulet bulu, saudara. Ya, wanita pengen kelihatan cantik, saudara. Dia bikin tato juga di punggungnya. Punggungnya wanita cantik. Begitu udah tua, karena kulitnya keriput, saudara. Ya, tatonya berubah dari wanita cantik jadi nenek sihir, saudara. Ya, sementara, saudara. Ada sesuatu yang lebih penting, yaitu inner beauty. Next slide. Nah, ini sebagai slide yang terakhir, menjaga penampilan agar terlihat cantik itu baik, tetapi ada yang jauh lebih baik, lebih penting dari penampilan luar, yaitu inner beauty yang bisa kita miliki sampai kepada kekekalan, saudara. Itu akan kita bawa nanti, saudara, di kekekalan, saudara. Cakep tidak selalu berarti cakap, beda, saudara, ya. Tapi saya yakin kalau kita cakap, saudara, wah, pasti kita juga cakep dah. Orang senang melihat kita. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu jangan perhiasan lahiriah dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, dengan menggunakan pakaian indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Kita lihat ya.
satu yang kekal, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tenteram. Amsal 4 ayat 23, kita harus memiliki kecantikan dalam hati kita. Nah, firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari sana terpancar kehidupan. Yang dilihat Tuhan bukan kecantikan luar. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tetapi Tuhan melihat hati. Doa saya di hari ulang tahun yang ke-6 ini, wanita-wanitanya Allah akan semakin cantik dalamnya. Itu yang lebih penting. Jadi ada 3 hari ini yang saya sampaikan sebagai penutup. Yang pertama, wanita yang kaya, wanita yang dinamis, memiliki planning. Yang kedua, wanita yang kaya, wanita yang dinamis, memiliki rasa optimisme. Yang ketiga, wanita yang kaya, yang dinamis, dia memiliki inner beauty. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, mohon maaf lewat 5 menit. Kita berdoa bersama-sama ya. Kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat siang menjelang sore yang begitu luar biasa. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman masa-masa yang tidak kondusif. Seperti ini banyak hal yang terjadi di sekeliling kami, keadaan belum begitu baik, tetapi kami akan senantiasa memiliki banyak hal, memiliki tetap peluang-peluang di dalam Tuhan, memiliki kesempatan-kesempatan yang baru senantiasa yang Tuhan siapkan buat kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai di dalam setiap kami. Kami tidak hanya cantik di luar, tetapi kami memiliki kecakapan seperti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau hidup sembrono, asal jalan tanpa perencanaan, tetapi segala sesuatu akan kami rencanakan supaya kami bisa cepat sampai ke tujuan seperti yang Tuhan mau. Kami juga di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ini, tidak mau kehilangan tawa kami, sukacita kami untuk kami menghadapi, melihat masa depan. Karena Tuhan sudah mempersiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan Engkau juga terlibat di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh mengalami tantangan, tetapi kami percaya di dalam setiap tantangan ada berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga, Tuhan, mau belajar tidak melulu mengurus bagian luar kami. Kami mau kaya atau cakap di dalam diri kami, karakter kami, sifat-sifat kami, Tuhan, kecantikan di dalam kami. Karena itulah yang terus kami bawa dan tidak akan binasa, Tuhan, dan akan mempengaruhi kehidupan kekekalan kami. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah berjerih lelah, Tuhan, untuk mengadakan acara hari ini. Terima kasih buat semua yang hadir. Aku berdoa, biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati keluarga demi keluarga yang ada, pribadi demi pribadi yang ada. Engkau juga memberkati, Tuhan, apapun yang mereka lakukan ke depan. Tuhan, anak-anak mereka, suami mereka, Tuhan juga berkati. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami hanya bagi-Mu. Kita yang percaya, bersama kita katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu,
Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan dan sekali lagi saya mohon maaf karena saya harus pamit. Tuhan Yesus memberkati. Nanti doa berkat dan lain-lain. Ada Ibu Gembala yang luar biasa yang hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Saya pamit ya. Sebelum pamit Pak Ju, izinkan kami mengucapkan terima kasih untuk sharing firman Tuhan ya siang hari ini. Biarlah setiap Terima kasih Pak Ju. Thank you Terima Pak kasih. Ju. Terima kasih Pak Ju. Terima kasih. kita bisa kasih virtual reaction juga untuk Pak Ju ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ju, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk Anda yang merupakan jemaat dari GBI WTC Cabang, agar merename tampilan nama Anda di layar Zoom menggunakan format nama gereja cabang spasi nama Anda. Contoh, Tang City spasi Susan atau Tiga Raksa spasi Leni. Panitia akan mulai melakukan penghitungan untuk GBI WTC cabang yang hari ini hadir dengan jumlah partisipan terbanyak. Dan tentunya ini ada hadiahnya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi wisuda untuk murid-murid kelas Permata lulusan tahun 2021. Lulusan Permata kali ini berasal dari kelas Permata GBI WTC Pusat, GBI WTC Ballroom, GBI WTC Tiga Raksa, dan GBI WTC Tang City. Rangkaian wisuda diawali dengan kata sambutan oleh Ibu Eva Sumokil selaku Ketua Women of Excellence. Silakan Bu Eva. Shalom. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, sebab hanya oleh karena kasih karunia-Nya lah pemuritan wanita permata dapat terlaksana di tahun ini, baik di GBI WTC Pusat ataupun di cabang-cabang. Terima kasih tak terhingga kepada senior pastor kami, tentunya Bapak Wiryo Hadi dan juga Ibu yang mewakili Ibu Suisa Flora, juga kepada Pak Ju yang sekalipun sudah meninggalkan meeting siang hari ini, tapi ada Ibu Tris selaku pembina Women of Excellence, juga kepada Ibu Risna dan juga Ibu Susan selaku penasehat Women of Excellence yang selalu bersedia menolong dan membimbing kami sehingga pemuritan ini bisa berjalan dengan baik. Berbicara tentang pemuritan permata, tentunya tidak terlepas juga dari seorang yang telah berjasa menulis dan menyusun buku permata yang luar biasa dan sudah menjadi berkat bagi banyak wanita, yaitu Ibu Iliana Widodo. Terima kasih untuk Ibu Iliana. We love you, Bu Ili. Terima kasih dan cinta saya juga buat semua leaders sebagai teman sepelayanan yang sudah rela hati memberikan waktu, tenaga dan kasihnya untuk memuridkan di musim ini. Terima kasih dan cinta kami juga kepada seluruh murid-murid yang sudah dengan begitu semangat mengikuti pemuritan ini. Kami harus mengakui semangat ibu-ibu dan teman-teman semua membuat kami terus bersemangat untuk dapat melayani dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Hari ini ada 82 murid permata yang akan mengikuti wisuda. Harapan kami biarlah ini bukan menjadi akhir, tapi justru menjadi awal perjalanan panjang bersama Tuhan Yesus, tentunya dengan hati yang baru. Biarlah apa yang ibu-ibu dan teman-teman sudah pelajari, itu semua dapat dilakukan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga semua kita akan mengalami hidup yang berkemenangan setiap hari. Seperti yang kita ketahui, bahwa permata tidak dihasilkan dalam satu hari. Untuk menjadi permata, harus melewati setiap proses sampai permata itu berkilau. Sebagai wanita Kristen, kita mirip dengan permata itu. Kita ditempa, diberikan berbagai tekanan, dan dibentuk sedemikian rupa. Kita mengalami panasnya cobaan yang berapi-api, juga mungkin tekanan dari orang lain. Hal itu membuat kita harus memotong bagian kasar kita, sehingga nantinya kita bisa menjadi sebuah permata yang bernilai tinggi. Tapi pada waktunya, seperti permata yang memantulkan cahaya alami, demikianlah setiap kita, wanita-wanita ilahi. Kita akan mencerminkan cahaya dari Kristus, sang terang yang sejati. Dan biarlah keindahan kilauannya
akan dapat dirasakan oleh banyak orang dan dari berbagai sisi. Dan pada akhirnya, saya mengucapkan selamat menjadi murid Tuhan Yesus yang siap diutus dan memancarkan terang kasih Kristus. Tetaplah bersinar dan jadilah terang dimanapun Allah menempatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan pembacaan komitmen pemuritan Permata yang akan diwakilkan oleh Ibu Venia Gunawan. Pembacaan komitmen juga diikuti oleh seluruh murid lulusan tahun 2021 di tempat masing-masing, tentunya dengan mic tetap dalam kondisi tertutup atau mute. Silakan Ibu Venia. Komitmen Permata. Saya bertekad, 1. Memusatkan diri pada Kristus, bersandar dan berakar pada Kristus melalui doa, pujian dan penyembahan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. 2. Meraih pemulihan dalam hidup seutuhnya dengan menyadari keberhargaan diri, mudah mengampuni dan memiliki karakter ilahi. 3. Mengarahkan hidup pada panggilan ilahi. 4. Tekun melaksanakan peran dalam keluarga, baik sebagai penolong yang tunduk, juga sebagai ibu yang bijak. 5. Mengalami hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini, marilah kita saksikan bersama. Inilah profil murid-murid Permata lulusan tahun 2021.
Selanjutnya kita akan menerima pengurapan yang akan dilayani oleh Ibu Swisa Flora. Silakan Ibu Flora. Ya. Mari saya undang murid-murid Permata, kita angkat tangan kita dan kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa biar apa yang Tuhan sudah mulai dengan baik, Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua WOE, ini bukan akhir, tapi ini merupakan awal dan kita akan terus berjalan menyelesaikan amanat agung sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus sampaikan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, biarlah kita menjadi murid dan terus juga memuridkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami melihat orang-orang yang Tuhan percayakan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami melewati setiap pembelajaran dalam Permata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan lewat setiap pembentukan dan setiap pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu dan biarlah Tuhan memakai setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus Kau asah, Kau didik, Kau latih Tuhan menjadi permata-mata, menjadi permata-permata yang lebih berharga daripada apapun Tuhan. Kami berdoa, pakai hidup kami menjadi berkat buat akhirnya, sampai pada akhirnya Tuhan. Kami berdoa, biarlah apa yang kami terima, kebenaran yang kami terima, terus kami hidupi, bahkan menjadi terang bagi banyak orang lain. Ajari kami untuk mengambil bagian, untuk menyelesaikan amanat agung. Dan banyak wanita, banyak keluarga, melalui wanita, banyak keluarga dipulihkan Tuhan. Kami ikut ambil bagian, membangun generasi Yeremia yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan tidak kompromi terhadap dosa. Aku berdoa Tuhan, sore ini aku mengurapi setiap anak-anak-Mu, 82 murid Permata yang hari ini diwisuda Tuhan. Aku berdoa biarlah pengurapan-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Urapi, terima kasih buat grup leader, Kau mengurapi setiap grup leader, setiap murid-murid yang ada. Setiap kami ada tempat ini, kami berdoa Kau mengurapi dengan berlimpah-limpah. Tuhan, aku berdoa, pegang setiap anak-anak-Mu dengan tangan kanan-Mu yang beri kemenangan. Ajari kami bersama-sama dengan Allah Roh Kudus menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan. Terima kasih kalau kami boleh ikut ambil bagian. Kami berterima kasih buat semua kemurahan, kebaikan dan penyertaan Tuhan. Dan kami tahu ini tidak selesai diambil di sini, tapi kami mau terus berjalan menjadi murid Kristus sampai pada akhirnya. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri. Kami percaya kami akan mengalami kekuatan, pertolongan dan anugerah-Mu yang jauh lebih berlimpah-limpah, kebenaran-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kelas C, terima kasih buat kelas Ruby, terima kasih buat kelas Precious, terima kasih buat kelas Intan Tuhan. Lewati setiap pergumulan dan persoalan ada, Tuhan campur tangan. Dan Tuhan berperkara, biarlah kami melihat tangan Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa pakai setiap anak-anak-Mu di tempat di mana mereka berada, di tempat di mana mereka tinggal, di tempat di mana mereka melayani, di tempat di mana mereka bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat buat seluruh peserta Terima kasih Bu. pemuritan Permata Lusan tahun 2021 ini. Tuhan Yesus berkati. Amin, terima kasih Bu. Kita akan masuk dalam prosesi tiup lilin. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan dahulu kata sambutan dari Ketua Panitia, Ibu Bella Halibun. Puji Tuhan, di tahun 2021 ini Women of Excellence sudah memasuki tahun ke-6, melayani ibu-ibu dengan segala macam tantangan di setiap tahunnya. Dengan rasa penuh syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada Senior Pastor Pak Wiryo Hadi beserta Ibu Swisa Flora, Bapak Gembala Pembina Women of Excellence Pak Juhardi beserta Ibu Tris, dan penasehat Women of Excellence Ibu Rina dan Ibu Susan. Terima kasih juga kepada seluruh pelayan Women of Excellence yang sudah berjerih lelah
para murid, jemaat, baik yang dari pusat maupun cabang, dan para pembicara yang sudah melayani di Women of Excellence. Kami berharap wadah Women of Excellence ini dapat menjadi salah satu jawaban bagi kebutuhan ibu-ibu yang sedang berjuang melakukan firman Tuhan. Terus bergerak menyesuaikan diri, menyenangkan hati Tuhan, sehingga mengalami pemulihan diri, menjadikan banyak wanita berdampak dan berbuah-buah bagi keluarga di sekitarnya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Sekarang mari kita mengambil kue atau snack, apapun yang sudah kita persiapkan, dan juga lilin ulang tahun. Kita akan bersama-sama meniup lilin ulang tahun ini. Dan saya ingatkan kembali kalau kue ini akan dipakai untuk foto bersama nanti ya. Mari silakan kita nyalakan lilinnya di layar kaca. Di layar kaca ibu-ibu akan ada Ibu Gembala Suisa Flora, Ibu Tris, Ibu Risna, Ibu Susan, Ibu Eva yang akan memimpin tiup lilin ini. Ya, apakah sudah ready semuanya? Ya, Ibu Risna lagi menyalakan. Ya, oke. Dalam hitungan ketiga, kita akan meniup lilin ini ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terus maju, semangat, dan jadi berkat buat keluargamu, buat komunitas, dan di tempat dimanapun melayani. Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Amin. Terima kasih. Happy birthday, Ibu. Happy birthday, Ibu. Selamat ulang tahun yang ke-6 untuk Women of Excellence. Terima kasih untuk semua ibu-ibu, teman-teman, dan sister semua yang telah berpartisipasi ikut memeriahkan sesi tiup lilin. Acara belum berakhir. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali bahwa di akhir nanti ada doa berkat dan sesi foto bersama. Mohon untuk tidak meninggalkan Zoom sebelum acara berakhir. Kini sampailah kita kepada pengumuman pemenang lomba. Yeay! Pemenang tentunya yang mengikuti syarat dan ketentuan yang diajukan oleh panitia. Kita umumkan ya. Siap-siap, deg-degan siapa nih yang kira-kira menang nih? Dari GBI WTC cabang maupun dari pemenang Instagram Challenge. Pemenang Instagram Challenge dengan jumlah like terbanyak kategori Happy Anniversary Women of Excellence. Inilah ketiga pemenang diraih oleh Michelle Hermawan dengan 161 likes, Indah BM dengan 58 likes, Piniwati 64 dengan 48 likes. Yang berikutnya, pemenang Instagram Challenge dengan jumlah like terbanyak kategori Family Quality Time. 3 pemenang diraih oleh slide-nya udah muncul? Oke. Leni Rosmiati Pasaribu dengan 79 likes. Agria Sianturi dengan 110 likes. Eni Sumantri dengan 12 likes. Hore, selamat ya. Pemenang masing-masing akan mendapat hadiah berupa electronic money sebesar Rp200.000. Selanjutnya nih. Oke. Selanjutnya adalah pemenang untuk GBI WTC cabang dengan jumlah partisipan terbanyak siang hari ini. Kira-kira dari cabang mana nih? Ada yang bisa nebak? Oke, kita umumkan ya. Pemenang pertama mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp500.000 diraih oleh GBI WTC 3 Raksa. Yang kedua, pemenang kedua mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp300.000 diraih oleh GBI WTC Tang City. Yeay. Selamat kepada pemenang. Kami informasikan bahwa pemenang tentunya yang mengikuti syarat dan ketentuan.
Kepada seluruh pemenang dan perwakilan dari GBI WTC 3 Raksa dan GBI WTC Tang City dapat menghubungi Ibu Jane di nomor 0817 6855 787. Saya ulangi ya, pemenang dan perwakilan dari GBI WTC 3 Raksa dan GBI WTC Tang City bisa menghubungi Ibu Jane di nomor 0817 6855 787. Saatnya kita sampai di penghujung acara, kita akan mengakhiri ibadah. Namun sebelumnya, mari kita naikkan doa-doa kita dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Rohana, dilanjutkan doa berkat oleh Ibu Swisa Flora. Silakan Bu Rohana. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan Ibu Gembala, mari kita bersyafaat dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di siang hari yang indah ini Tuhan. Engkau mempertemukan kami, mengumpulkan kami Tuhan dalam wadah Women of Excellence ini Tuhan. Dan kami merayakan Tuhan anniversary yang ke-6 tahun Tuhan di Women of Excellence ini Tuhan. Begitu banyak Tuhan perjalanan bersamamu Tuhan dalam kami berjalan di Women of Excellence ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan di umur 6 tahun ini Tuhan. Engkau tambahkan hikmat-Mu bagi kami Tuhan, setiap wanita-wanita-Mu yang terhisap dalam wadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Engkau memberikan kedewasaan demi kedewasaan Tuhan dan panjang umur di Women of Excellence ini Tuhan. Kami juga meminta Tuhan, Engkau tetap terus hadir Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Untuk memimpin kami Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan kami di Women of Excellence ini Tuhan. Terlebih di dalam pemuritan Tuhan, pemuritan permata Bapa. Campur tanganlah Engkau Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, jika kami berkumpul Tuhan, 1, 2, 3 orang Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau hadir dalam setiap ibadah kami, setiap pemuritan kami, setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik di menara maupun apapun Tuhan, kegiatan-kegiatan kami, kunjungan Tuhan, doa keliling, apapun yang kami kerjakan Tuhan di dalam wadah ini, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau masih memimpin kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah lewat wadah ini Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan banyak wanita-wanita yang dibangun Tuhan, menjadi wanita-wanita permata yang berkilau Tuhan, baik di dalam organisasi ini maupun Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman siang hari ini Tuhan, buat Bapak Zuhardi Tuhan. Terima kasih buat firman yang ditabur bagi kami Tuhan di siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami terima itu Tuhan membuat kami semakin Tuhan dewasa, dan kami menjadi wanita-wanita yang optimis Tuhan, menjadi wanita-wanita yang kuat, yang optimis dalam keluarga kami, mendukung keluarga kami Tuhan, mendukung suami dan anak-anak kami Tuhan. Dan dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi wanita-wanita yang cair, wanita-wanita yang optimis Tuhan, untuk membangun jiwa-jiwa Tuhan, di lingkungan di mana kami berada, bahkan Tuhan, kemanapun kami melangkah Tuhan, kami memberikan kesempatan kepada diri kami Tuhan untuk membagi firman-Mu Bapa kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Bapa, kepada wanita-wanita yang membutuhkan Engkau, kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini Tuhan, acara kami berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami yang memfasilitasi kami Tuhan. Kami berdoa buat gereja GBI WTC Tuhan. Biarlah Tuhan, gereja ini Tuhan semakin lagi Tuhan, semakin dewasa Tuhan, semakin membangun setiap kami Tuhan, wanita-wanita yang terhisap dalam wadah ini Tuhan. Kami memberkati GBI WTC Tuhan. Biarlah Tuhan, kami salah satu Tuhan, Women of Excellence ini salah satu menjadi perpanjangan tangan
GBIWTC Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang terhisap dalam gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Buat Bapak Gembala dan Elders Tuhan. Begitu juga Tuhan. Buat para istri Gembala dan Elders Tuhan. Yang menjadi pembina kami Tuhan di dalam Women of Excellence ini. Kami memberkati hamba-hambamu ini Tuhan. Berkati keluarga hamba-hambamu ini Tuhan. Berkati dengan kelimpahan yang daripadamu Bapa. Biar Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja kami ini Tuhan tetap bersatu Tuhan. Bergandengan tangan Tuhan untuk melayani jemaat, untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan yang terhisap dalam wadah GBIWTC ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, karena kami tahu dan yakin Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Begitu juga dengan jiwa-jiwa yang terhisap dalam GBIWTC ini Tuhan. Kami juga mendukung negara dan pemerintah kami Tuhan. Berkati negeri kami ini Tuhan, berkati negara kami ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan bagi negeri ini Tuhan. Sehingga Tuhan, kami sebagai warga negaraan di negeri kami, Republik Indonesia ini Tuhan, kami merasakan kenyamanan Tuhan dan kedamaian. Karena kami tahu Tuhan, Allah kami ada di negeri ini Tuhan. Allah kami berdiri bagi negeri kami, bagi bangsa kami Tuhan, bahkan bagi pemerintah kami. Berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kami di negeri ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka melakukan tugas mereka Tuhan dengan takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka benar-benar melakukan tugas-tugas mereka Tuhan untuk kebaikan negeri kami Tuhan, untuk kebaikan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan setiap umat-Mu bergandengan tangan Tuhan, bersama-sama membangun negeri ini Tuhan. Bersama-sama kami membangun Tuhan jiwa-jiwa yang merindukan Engkau. Kami tetap merindukan Tuhan, negeri kami aman dalam perlindungan-Mu. Negeri kami Tuhan terjadi hujan pertobatan Tuhan. Jiwa-jiwa yang benar-benar mencari Engkau Bapa. Ajarin kami Tuhan, ajarin kami para wanita-wanita-Mu juga Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Berikan kesempatan kami, berikan jalan kepada kami Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami dan sampai di akhir acara ini juga Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Karena Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami ini Bapa. Engkau yang memberikan kesempatan kepada kami Tuhan di siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan. Kami ucapkan buat murid-murid yang diwisuda siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka siap diutus untuk melayani Tuhan. Membawa jiwa-jiwa dimanapun mereka berada di lingkungan mereka, baik dalam pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri syafaat kami di siang hari ini. Dan kami akan siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan kembali kepada aktivitasmu, rumah tanggamu, dan keluargamu, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, cinta kasih dan penebusan yang sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus ada bersama dengan ibu-ibu sekalian siang hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai sebagai murid-muridnya, sebagai mempelainya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.